Selamat siang, Song Senyim. Perkenalkan, nama saya Siti Fadima Azahra. Saat ini saya akan membawakan topik mengenai Korean Beauty. Kita akan mulai mengenai dari latar belakang bagaimana munculnya tren Korean Beauty ini di Korea sendiri, lalu akan kemudian melihat pengaruhnya di industri kecantikan Indonesia. Pertama itu, tentu saja pengaruh terbesar itu adalah media, terutama K-pop dan juga Korean drama. Seperti yang kita tahu, di media-media Korea, standar mereka untuk aktris dan juga aktor maupun idol itu sangat tinggi. Mereka dituntut untuk menjadi manusia yang sempurna, dan itulah yang selalu media ini tampilkan kepada warga masyarakat di Korea sendiri maupun di belahan dunia lain. Karena seperti yang kita tahu, awal 2000-an, lalu kemudian 2010-an itu K-pop dan juga Korean drama mulai booming dan mulai dilirik gitu oleh dunia. Kemudian selain pengaruh dari media, pengaruh dari persaingan akademik terutama. Karena Korea ini, mereka penduduknya dari lahir sudah ditempatkan dalam persaingan yang sangat ketat. Oleh karena itu, biasanya kita sering mendengar di Korea itu saat mereka selesai bersekolah, mereka tidak langsung pulang, tetapi mereka memiliki les-les tambahan, karena jika tidak mengikuti les, mungkin mereka akan tertinggal oleh siswa-siswa lainnya, oleh teman-temannya gitu. Kemudian karena persaingan akademiknya cukup tinggi, sehingga kompetensi mereka pun cukup tinggi gitu, sehingga tidak sulit bagi perusahaan untuk mendapatkan SDM yang kompeten di bidangnya gitu. Nah, jadi apa yang bisa menjadi pembeda antara satu individu dengan individu lainnya? Apa yang menjadi keunggulannya? Karena di satu sisi, masyarakat Korea juga terkenal homogen, sehingga dari segi penampilan hampir seluruhnya seragam. Dari fitur wajah yang terkenal dengan monolid, kemudian dengan rahang yang cukup bar dan sebagainya. Karena akademiknya sudah bagus, kemudian kompeten juga. Jadi hal yang mereka mulai pikirkan adalah penampilan. Korean Beauty adalah investasi. Nah, benarkah demikian? Menurut sumber-sumber yang saya baca dan juga tonton, standar kecantikan atau kecantikan itu sendiri memiliki atau memberikan nilai tambah bagi suatu individu dalam bermasyarakat. Jadi mereka akan lebih dihargai, lebih dihormati, dan juga lebih dipertimbangkan gitu. Kemudian kesempatan mereka untuk masuk ke dalam dunia kerja pun menjadi lebih besar gitu, dan meningkatkan kepercayaan diri tentunya, baik di lingkungan sosial, baik di lingkungan pekerjaan maupun di sekolah. Kemudian berikut ada data yang sudah saya kumpulkan dari Korea Times. Menurut survei yang dilakukan oleh Korea Times ini, ada sekitar 75,7% perusahaan Korea mengatakan foto pelamar mempengaruhi peluang interview. Kemudian 68,3% pelamar mengedit foto resume mereka. 28,5% bersedia operasi plastik demi pekerjaan. 42,4% pencari pekerjaan merasa mengalami diskriminasi karena penampilan. 34,3% rekruter menganggap foto resume sebagai faktor paling penting dalam evaluasi awal pelamar. Sehingga jika menurut rekruter foto pelamar ini menarik, mereka akan lolos ke tahap wawancara. Tetapi jika dianggap tidak menarik, pelamar tersebut akan berhenti pada tahap dokumen. Jadi apa saja sih standar yang seringkali melekat pada Korean Beauty trend ini? Pertama itu ada kulit putih pucat. Kulit putih pucat ini dianggap sebagai kulit kalangan bangsawan. Kemudian ada wajah yang kecil, biasanya feline, karena dianggap menggemaskan, imut gitu. Dan youth appearance, terlihat lebih muda gitu. Kemudian tubuh yang tinggi kurus, karena menurut orang Korea sendiri, tubuh yang terjaga itu mencerminkan kedisiplinan gitu. Hidung yang mancung, lalu double eyelid, karena padahal sebenarnya orang Korea sendiri itu atau orang Asia Timur secara umum, bentuk matanya itu adalah monolid gitu, dengan hidung yang biasanya pun kecil dan
tidak terlalu mancung. Tapi karena seringnya terpapar oleh standar-standar kecantikan idol, aktor juga aktris, standar kecantikan ini menjadi semakin tinggi. Kemudian apa dampak yang ditimbulkan dari standar yang begitu tinggi ini gitu? Meningkatkan insekuritas tentunya. Individu merasa bahwa oh, saya tidak lebih baik daripada orang lain, atau mungkin ada rasa malu dan sebagainya, sehingga menciptakan body image issue yang lebih tinggi gitu. Mereka menjadi tidak yakin dengan diri mereka sendiri, selalu merasa kurang dan selalu merasa oh, sepertinya saya harus memperbaiki bagian ini dan itu gitu. Lalu karena ekspektasi yang juga tinggi dari lingkungan sosialnya, baik dari keluarga, pekerjaan, maupun pertemanan, ini menimbulkan stres sosial, dan dari stres ini menjurus ke mental health problem yang terus meningkat. Lalu kemudian apa hal yang bisa mengatasi masalah-masalah sebelumnya, insekuritas dan sebagainya. Nah, oleh karena itu muncullah industri baru di Korea. Yang pertama itu ada skincare dan makeup. Skincare dan makeup Korea itu terkenal dengan bahan-bahan yang alami dan juga berteknologi tinggi. Makeupnya itu biasanya terkenal dengan efek-efek yang coverage, kemudian menghasilkan tekstur kulit yang glass skin dan juga dewy biasanya. Kemudian ada juga cara-cara yang mungkin lebih permanen dan juga lebih ekstrim, itu menggunakan operasi plastik. Operasi plastik ini terkenal cukup umum di Korea, bahkan beberapa atau sebagian anggota keluarga atau orang tua biasanya memberikan hadiah operasi plastik ini kepada anak mereka yang graduate, yang lulus sekolah gitu, atau lulus kuliah gitu. Nah, kemudian ada beauty tech industry. Beauty tech industry ini lebih fokus ke alat-alat kecantikannya, mungkin baik alat kecantikan yang bisa dilakukan oleh individu secara mandiri di rumah maupun oleh sebuah klinik gitu. Nah, kemudian ada personal color analysis. Nah, ini itu sempat booming ya beberapa tahun lalu. Itu dimana kita menganalisis kita ini lebih masuk ke winter kah, autumn atau summer gitu. Jadi baju-baju yang kita pakai pun disesuaikan dengan personal color kita, sehingga diharapkan akan lebih memaksimalkan penampilan kita gitu, karena akan terlihat lebih sesuai. Kemudian ada beauty education dan juga training. Ini lebih berfokus pada pendidikan, mengajarkan kepada pesertanya bagaimana cara menggunakan skincare dengan baik, dengan urutan yang seharusnya, dengan kondisi yang masing-masing peserta ini alami gitu. Kemudian bagaimana juga menggunakan make up sesuai atau agar hasilnya seperti artis-artis Korea misalkan, seperti itu. Kemudian ada dermatology and aesthetic clinic. Nah, ini berfokus pada kesehatan kulit dan juga mungkin injeksi-injeksi yang levelnya tuh sebenarnya masih di bawah operasi plastik gitu. Tetapi ada fakta unik, yaitu baru-baru ini saya sering melihat di internet, artis-artis itu biasanya mempromosikan operasi plastik dan estetik klinik ini digabung dengan paket liburan. Jadi dari Indonesia ke Korea untuk operasi plastik atau mungkin untuk ke dermatologi, di sana sudah disediakan hotel, kemudian asisten segala macam, hingga penerjemah, sampai pulang lagi itu sudah mereka siapkan jadwalnya atau agendanya gitu. Apa pengaruhnya dari Korean beauty industri ini ke industri kecantikan di Indonesia sendiri? Pertama itu banyak brand-brand Indonesia yang mulai menggunakan marketing dengan style Korea. Selain itu mereka juga mulai mengundang artis-artis Korea, aktor-aktor Korea untuk datang ke Indonesia dan menjadi brand ambassador mereka gitu, menjadi bintang iklan dari brand-brand lokal ini. Kemudian dari masyarakatnya sendiri, dari penikmat K-pop, penikmat drakor sendiri, itu mereka mulai meningkat kesadarannya untuk self-care gitu, untuk menjaga kesehatan kulit maupun diri gitu. Lalu kemudian industri makeup dan skincare lokal meningkat ya. Baru-baru ini beberapa tahun terakhir itu muncul brand-brand baru lokal Indonesia yang menggunakan brandingan Korea gitu. Dan selain itu
yang unik yang saya temukan itu laki-laki mulai peduli terhadap estetika mereka. Jadi saat ini, saat laki-laki menjaga penampilan mereka dengan cara menggunakan skincare ataupun makeup, itu bukan lagi hal yang tabu, atau setidaknya sudah tidak terlalu dianggap tabu gitu. Lalu kemudian berikut adalah contoh-contoh produk brand Indonesia dengan brand ambassador idol K-pop atau Korean pop, yaitu yang pertama di sini ada Something. Something itu merupakan brand skincare dan juga makeup Indonesia. Dia di sini saya ambil sebagai contoh adalah Jaemin dari NCT. Kemudian ada Scarlett. Scarlett dia lebih terkenal di produk paling terkenalnya itu di skincare. Ini dia berkolaborasi dengan Twice. Lalu yang terakhir ini ada White Lab, berkolaborasi dengan Sehun EXO. Oke. Selanjutnya ini adalah merupakan daftar referensi dari sumber-sumber yang saya gunakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Sampai jumpa. Sampai jumpa.